Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Mbak Latifah Hadir. Mbak Habib, Hadir. Mbak Hilda, Hadir. Mbak Mila, Hadir. hadir semua ya. Hadir. Tahu nggak hari ini kita mau membahas tentang apa? Dong. Hari ini kita akan membahas tentang sholat istisqa. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan membacakan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat istisqa dengan menggunakan bahasa yang runtut. Yang kedua, menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat. Yang ketiga, menunjukkan sikap rendah hati, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menambahkan kesadaran syariat dan kepedulian kita terhadap lingkungan masyarakat. Sebelumnya Ibu akan membagi beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang kelompok 2 dari Mbak Sukma sampai Mbak Filza. Yang kelompok 3 dari Mbak Mila sampai Azadi. Baik, Ibu akan meminta satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan tentang sholat istisqa ya. Nanti kelompok yang lainnya bisa bertanya ataupun menanggapi. Ibu akan meminta kelompok 3 untuk maju ke depan. Semuanya. Silahkan untuk kelompok 3 untuk memulai presentasinya terlebih dahulu. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan umat Islam ketika menghadapi musim kemarau panjang, kekeringan, atau ketika sumber air mulai menipis. Secara etimologis, kata istisqa berasal dari bahasa Arab yang berarti meminta air atau memohon hujan. Hukum sholat istisqa. Para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah. Yaitu ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, terutama ketika hujan tidak turun dalam waktu lama atau masyarakat mengalami kekeringan yang mengancam kehidupannya. Penjelasan ini berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat istisqa bersama para sahabatnya di Madinah. Yang ketiga yaitu tata cara sholat istisqa. Pelaksanaan sholat istisqa memiliki kemiripan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dalam hal jumlah rakaat dan cara pelaksanaannya. Namun niat dan tujuan ibadahnya berbeda. Yang pertama, niat sholat istisqa. Niatnya yaitu usolli sunnatal istisqai raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, jumlah rakaat dan waktu pelaksanaan. Sholat istisqa dilakukan 2 rakaat sebagaimana sholat id. Waktunya dimulai ketika matahari sudah naik setinggi tombak atau sekitar pukul 7 pagi.
Tempat pelaksanaan disunahkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan. Pelaksanaan rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, imam membaca takbir tambahan sebanyak 7 kali takbir. Di antara setiap takbir disunahkan membaca zikir dan tahmid. Pelaksanaan rakaat kedua. Pada rakaat kedua, imam membaca takbir tambahan sebanyak 5 kali takbir, lalu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah. Dan yang terakhir, khutbah, istisqa, dan doa. Setelah selesai sholat 2 rakaat, imam menyampaikan 2 khutbah sebagaimana pada sholat id. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah sholat istisqa. Sholat istisqa memiliki banyak hikmah yang sangat mendalam baik secara spiritual, sosial maupun moral. Yang pertama yaitu meneguhkan tauhid dan keimanan. Sholat istisqa mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menurunkan hujan dan memberi kehidupan. Yang kedua, mengajarkan kerendahan hati di hadapan Allah. Saat menghadapi kekeringan, manusia menyadari betapa lemahnya diri mereka di hadapan kekuasaan Allah. Melalui sholat istisqa, umat Islam diajak untuk tunduk, menundukkan kepala, serta memohon ampun dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, sebagai sarana taubat dan introspeksi diri. Kekeringan yang terjadi bisa menjadi ujian atau teguran dari Allah akibat dosa dan kelalaian manusia. Yang keempat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Sholat istisqa dilaksanakan secara berjamaah di lapangan terbuka, di mana semua lapisan masyarakat berkumpul bersama tanpa membedakan status sosial. Yang kelima, mendorong kepedulian sosial dan amal soleh. Dalam khutbah istisqa, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran lingkungan. Sholat istisqa juga menjadi momentum untuk mengingat pentingnya menjaga kelestarian alam. Baik, kelompok 3 sudah presentasinya. Dari kelompok 1 ataupun kelompok 2, ada yang menyangga ataupun menanggapinya, ataupun mungkin ingin bertanya. Baik, dari kelompok 1, Mbak Diva. Bagaimana hukum sholat istisqa dan apa dasar hukumnya dalam Islam? Mau langsung dijawab atau dari kelompok 2 dulu? Dari kelompok 2 dulu. Dari kelompok 2 dulu. Silahkan dari kelompok 2. Bertanya. Kelompok 2 izin bertanya, apa makna dari membalikkan selendang atau rida saat khutbah istisqa? Baik, untuk kelompok 3 silahkan dijawab pertanyaannya. Tadi bagaimana hukum sholat istisqa dan apa dasar hukumnya dalam Islam? Hukum sholat istisqa adalah sunnah mu'akkadah, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, terutama ketika masyarakat mengalami kekeringan. Dasarnya adalah hadis sahih dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang menghadap kiblat, membalikan selendangnya dan melaksanakan sholat 2 rakaat untuk memohon hujan. Gimana dari kelompok 1? Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2, silahkan dijawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa makna dari membalikan selendang rida saat khutbah istisqa? Membalikan selendang merupakan simbol permohonan agar Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan dari kekeringan menjadi keberkahan dan dari kesulitan menjadi kemudahan. Tindakan ini mencerminkan harapan dan kerendahan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelompok 2? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Tangan untuk kita semua.
salah satu bentuk ibadah sunnah mu'akkad yang memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Ibadah ini dilakukan sebagai wujud penghambaan dan permohonan manusia kepada Allah agar menurunkan hujan ketika musim kemarau yang panjang ataupun biasanya disebut dengan paceklik. Salat istisqa ini bukan hanya ritual meminta hujan, akan tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Allah, serta menumbuhkan tanggung jawab manusia terhadap sesama lingkungan dan sekitarnya. Baik, dari materi salat istisqa ini, apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah bosan. Insya Allah paham semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau gitu Ibu akhiri. Sekian dari pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.